Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan materi sebelumnya, yaitu membahas tentang soal prediksi UTBK Biologi tahun 2021. Kali ini kita akan membahas soal dari struktur dan fungsi alat tubuh manusia. Oke, oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Oke, langsung saja. Nomor 1, Ria memiliki antibodi A pada plasma darahnya. Ria mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehabisan darah. Roy, si pacar Ria, dia ingin menyumbangkan darahnya untuk Ria. Apa yang terjadi jika Roy memiliki agglutinogen B pada darahnya? Nah, di sini kita berbicara tentang golongan darah, agglutinogen dan juga agglutinin. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Yang berarti kalau golongan darahnya itu A, berarti agglutinogennya itu A. Apa sih agglutinogen itu? Agglutinogen itu adalah antigen di dalam tubuh kita. Sedangkan agglutinin itu adalah antibodinya. Jadi kalau golongan darahnya A, berarti agglutinogennya A, agglutininnya B. Di situ pada tabel dilambangkan dengan beta. Selanjutnya, kalau golongan darahnya itu B, maka agglutinogennya juga B, tetapi agglutininnya alfa. Gitu ya. Kalau golongan darahnya AB, agglutinogennya A dan B, dan tidak ada antibodinya atau tidak ada agglutininnya. Yang terakhir ada golongan darah O, agglutinogennya itu tidak ada, kalau antibodinya atau agglutininnya itu alfa dan juga beta. Nah, di sini pada soal diterangkan bahwa Ria itu memiliki antibodi alfa. Berarti kita lihat pada tabel, kalau antibodinya atau agglutininnya itu alfa, berarti golongan darahnya itu adalah B. Berarti Ria golongan darahnya B. Roy ini memiliki agglutinogen B. Kita lihat pada tabel, kalau agglutinogennya B, berarti dia bergolongan darah B. Berarti kedua orang ini memiliki golongan darah yang sama, yaitu golongan darah B. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak terjadi agglutinasi. Nah, di sini pada opsi kita lihat, yang opsinya itu tidak terjadi agglutinasi, itu berarti kemungkinan benar. Nah, berarti yang terjadi itu kita coret. Berarti ini yang A, C, dan juga D, ini kita coret. Kita mempunyai 50% peluang benar. Tinggal kita pilih yang B atau yang E. Ini yang B. Tidak terjadi agglutinasi karena agglutinogen Roy tidak bertemu dengan antibodi Ria. Nah, di sini mereka punya golongan darah yang sama, yaitu B. Berarti tidak ada hubungannya dengan agglutinogennya Roy yang tidak bertemu dengan antibodinya Ria. Berarti otomatis yang B ini adalah salah. Berarti tinggal yang E. Jawabannya adalah yang E, yaitu tidak terjadi agglutinasi karena antibodi Ria dan antibodi Roy sama. Nah, agglutinasi itu apa sih? Agglutinasi itu adalah penggumpalan darah akibat bereaksi dengan antibodi. Nah, di sini karena mereka berdua sama-sama mempunyai golongan darah yang sama, yaitu B, berarti tidak terjadi apa-apa ya, atau tidak terjadi agglutinasi karena golongan darah mereka itu sama. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor 2. Seorang pasien memeriksakan dirinya ke dokter dengan gejala sakit kepala dan juga pusing. Setelah diperiksa, ternyata kadar eritrosit di dalam darahnya sebesar 5,9 juta per mili. Hal tersebut menyebabkan darah mengental sehingga memperlambat aliran darah. Nah, jika hal tersebut tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan penggumpalan darah sehingga terjadi kematian jaringan. Berdasarkan deskripsi tersebut, penyakit yang diderita oleh pasien tersebut adalah. Nah, di sini menurut gejala-gejalanya pasien, si pasien itu terkena penyakit polisitemia. Apa itu polisitemia? Dia itu adalah penyakit pada sistem sirkulasi yang disebabkan oleh kelebihan produksi eritrosit di dalam darah kita. Kadar eritrosit normal pada manusia itu sekitar 4-5 juta sel per mili.
Nah, jika pasien memiliki kadar eritrosit melebihi kadar normal, maka darah akan mengental, sehingga aliran darah menjadi lambat. Jika dibiarkan, akan terbentuk gumpalan di dalam pembuluh darah yang akan mengakibatkan kematian jaringan. Nah, pada soal dideskripsikan bahwa seorang pasien itu mempunyai kadar eritrosit sebesar 5,9. Berarti ini sudah melebihi batas kadar normal pada manusia. Nah, dengan gejalanya si pasien itu sakit kepala dan juga pusing. Berarti jawabannya adalah yang D, yaitu polisitemia. Kita lanjut pada soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Organ yang berfungsi menyimpan kelebihan gula dalam darah dan tempat terjadinya proses pengikatan O2 oleh darah secara berurutan ditunjukkan oleh gambar. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar paru-paru. Ya, paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Kemudian, yang nomor 2 itu adalah gambar kulit. Kulit itu adalah indera peraba. Kemudian yang nomor 3, gambar apa ayo? Nomor 3 ini adalah gambar hati yang berfungsi dalam pembentukan sel darah merah dan juga menyimpan kelebihan gula dalam darah. Nomor 4 itu adalah gambarnya ginjal yang berfungsi untuk membersihkan darah dari zat-zat beracun. Berarti yang fungsinya itu menyimpan kelebihan gula dalam darah itu adalah yang nomor 3, yaitu fungsinya hati. Kemudian yang berfungsi sebagai proses pengikatan O2 oleh darah itu adalah paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Berarti jawabannya adalah yang D, 3 dan 1. Baik teman-teman, sampai sini dulu. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.